warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zia Urahmi. Saya berasal dari Prodi Geografi. Baik, pada hari ini saya akan memaparkan materi saya dan mempresentasikan materi saya yang berjudul yaitu suhu dan pengaruhnya. Baik, sebelum saya mulai, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji beserta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah telah memberikan saya pada hari ini kesempatan untuk dapat memaparkan materi saya kepada Bapak, yang yaitu pada MK Klimatologi, dan penghormatan saya kepada teman-teman seperjuangan geografi, juga yang khususnya kepada Bapak Iskandar MPD. Akan melihat di sini yaitu definisi suhu. Di sini suhu yaitu besaran yang menyatakan derajat panas dingin yang ditimbulkan oleh suatu benda. Nah, maksudnya di sini adalah kita dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat untuk mengukur suhu cenderung menggunakan indera peraba. Itu dulu. Tetapi dengan adanya perkembangan zaman saat ini, teknologi, maka diciptakanlah termometer untuk mengukur suhu dengan valid atau akurat. Supaya manusia dapat dengan mudah mengetahui suhu seperti apa. Lanjutkan, yang nomor 2 yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi suhu. Di sini faktor yang pertama yang mempengaruhi suhu yaitu lama penyinaran matahari. Maksudnya lama penyinaran matahari itu bersinar cerah pada permukaan bumi. Misalnya mulai matahari terbit di pagi hari hingga matahari kembali terbenam. Kedua faktor yang mempengaruhi suhu yaitu sudut datang sinar matahari. Maksud di sini sudut datang sinar matahari itu misalnya kita berhubungan dengan sudut datang. Sinar akan mempengaruhi kuat cahaya matahari yang mempengaruhi luas permukaan yang akan disinari. Itu maksudnya dari sudut datang sinar matahari. Faktor-faktor yang mempengaruhi suhu yaitu relief permukaan bumi. Nah, di sini relief permukaan bumi banyak orang mengetahui bahwa perbedaan tinggi rendah permukaan bumi sebagai lapisan kulit bumi, atau biasa disebut juga kalau dalam geologi itu litosfer. Litosfer yaitu relief permukaan pada bumi. Keempat, faktor yang mempengaruhi suhu juga berkaitan dengan banyak sedikitnya awan. Maksud banyak sedikitnya awan di sini, misalnya dapat kita lihat dari tetesan air atau kristal beku tergantung di atmosfer di atas permukaan bumi atau permukaan planet lainnya. Itu hanya sebagai gambaran yang saya berikan. Akhir yang kelima yaitu perbedaan letak lintang. Maksud mempengaruhi oleh perbedaan letak lintang di sini misalnya perbedaan letak astronomis, geologis, dan geografis. Siklus dari faktor-faktor yang mempengaruhi suhu. Di sini bisa kita lihat dengan jelas bahwa jika terjadinya pengembunan itu berarti melepaskan kalor. Yaitu kembali menguap diperlukan kalor. Nah, kalau melebur juga perlu kalor, kemudian membeku melepas kalor, dan kalau menyoblin itu perlu kalor, dan dari menghablut itu melepaskan kalor. Ini yaitu siklus dari faktor-faktor yang mempengaruhi suhu. Kita dapat dengan jelas melihatnya di sini. Ini sebagai contoh. Lanjutkan yaitu pengaruh suhu terhadap tanaman pertanian. Di sini dibilang apabila suhu tanah naik akan berakibat berkurangnya kandungan air dalam tanah sehingga unsur hara sulit diserap tanaman. Sebaliknya jika suhu tanah rendah maka akan semakin bertambahnya kandungan air dalam tanah, di mana sampai pada kondisi ekstrim terjadi pengkristalan. Suhu maksimal dan minimal berpengaruh terhadap hasil produksi. Hal ini yang menyebabkan hasil panen padi Indonesia menjadi rendah. Maksud dari sini, misalnya kita beri contoh area perkebunan di daerah pegunungan. Di daerah pegunungan biasanya terjadi letusan gunung api. Itu sangat berubah secara drastis suhu yang ada di tempat itu karena setelah terjadinya beberapa bulan gunung meletus, unsur hara di daerah gunung meletus itu sangat banyak mengandung unsur hara, karena untuk kita menanam kembali tanaman kita itu akan semakin cepat pertumbuhannya. Misalnya tanaman tanpa dipupuk pun akan berkembang dengan secara maksimal. Contoh dari saya bilang dari
dari contoh dari apa yang saya bilang tadi. Nah, ini contohnya. Tapi di laptop saya tidak bisa saya putarkan, mohon maaf. Jadi Bapak bisa melihat di video yang telah saya kirim ke Bapak di email. Baik, kita lanjutkan yang keempat, yaitu hubungan suhu bagi pertumbuhan tanaman. Di sini, tanaman tumbuh secara optimal jika didukung dengan suhu yang cukup optimal bagi pertumbuhan tanaman. Jika suhu terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat menghambat pertumbuhan tanaman, bahkan dapat menjadikan tanaman layu atau bisa sampai mengalami kematian. Penting rasanya pengetahuan untuk mengukur suhu suatu wilayah, karena hal ini membantu kita khususnya dalam proses budidaya tanaman untuk melakukan budidaya tanaman yang cocok pada daerah tersebut. Dengan mengetahui besaran suhu, maka kita dapat mengantisipasi kemungkinan terburuk yang akan terjadi atau bisa terjadi pada tanaman yang kita budidayakan. Bisa kita ambil kesimpulan dari ini, hubungan suhu bagi pertumbuhan tanaman. Kita simpulkan bahwa suhu mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, karena suhu berpengaruh terhadap laju seperti pada metabolisme, fotosintesis, respirasi, dan transpirasi pada tumbuhan. Suhu tinggi juga dapat merusakkan enzim sehingga metabolisme tidak berjalan dengan baik, maka tumbuhan pun akan berkembang dengan secara tidak sempurna. Lanjutkan yang kelima, yaitu pengaruh suhu terhadap kehidupan ikan. Di sini yang pertama, pengaruhnya suhu dapat mempengaruhi aktivitas makan ikan, peningkatan suhu. Nah, maksud dari sini bisa kita jelaskan bahwa metabolisme, proses kecepatan ikan tubuh dalam mencerna, menyerap, dan mengasimilasi makanan untuk diubah menjadi energi oleh si ikan. Itu misalnya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan di sini penurunan gas oksigen terlarut. Nah, maksudnya di sini semakin besar nilai DO pada air biasanya mengindikasikan air tersebut memiliki kualitas yang bagus. Sebaliknya, jika nilai DO-nya kualitas air itu rendah, dapat kita ketahui bahwa air itu telah tercemar. Maka jika air itu tercemar, kehidupan bagi si ikan tidaklah layak dengan sepenuhnya untuk melakukan reproduksi dalam populasinya ikan. Kemudian efek pada proses reproduksi ikan. Nah, efeknya ikan akan berproduksi dengan cara memperbanyak keturunan untuk mempertahankan eksistensinya pada populasinya sendiri. Maka jika suhunya sedang tidak bagus, maka reproduksi pada ikan pun akan terhambat, tidak bagus juga. Terakhir di sini, suhu ekstrim bisa menyebabkan kematian pada ikan. Nah, udah jelas sekali ya. Jika perubahan suhu yang ekstrim pada ikan antara siang dan malam menyebabkan ikan mudah terserang penyakit, karena kerap ditemukan ikan yang sudah mati mengapung di atas permukaan air pada pagi hari. Itu pengaruh dari suhu yang sangat ekstrim terjadi pada ikan, maka ikan akan musnah dengan seketika. Faktor ini sebagai contoh faktor penyebab ketersediaan jumlah makanan ikan. Nah, kita dapat melihat secara langsung di slide ini. Nah, pengaruh suhu terhadap ikan. Mohon maaf, video pengaruh suhu pada ikan juga tidak bisa saya putar di laptop. Maka Bapak lihat nanti di email yang sudah pernah saya kirim ke email Bapak, itu video tentang pengaruh suhu pada ikan. Nah, baiklah, sekian dan terima kasih atas pemaparan materi saya tadi. Inilah yang jadi judul saya pada hari ini, suhu dan pengaruhnya. Itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, karena saya juga masih proses dalam belajar. Ini saya untuk melatih diri, kemudian untuk bisa menjadi yang lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.